Jadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Baita akan menyampaikan materi mengenai manajemen kurikulum dari mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh dosen Dr. Supriyana. Baik, di sini ada dua indikator dari manajemen kurikulum yang akan saya bahas, yakni satu mengenai konsep dasar dari manajemen kurikulum, yang kedua ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang di bagian satu, yakni konsep dasar manajemen kurikulum. Ada apa sih? Ada apa aja sih yang akan dibahas di sana? Yakni ada dua, pengertian, prinsip, dan juga fungsi manajemen dari kurikulum. Nah, ini adalah pengertiannya. Sebelum ke manajemen kurikulum, lebih dahulu kita tahu, jadi kurikulum sendiri itu apa sih? Jadi kurikulum sendiri adalah seperangkat rencana dan pengaturan yang mencapai tujuan, visi, dan bahan pengajaran serta metode yang digunakan sebagai bahan pengajaran yang akan diselenggarakan dalam sebuah kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, dari penerapan kurikulum sendiri ini, jika kita masukkan ke dalam manajemen kurikulum, di dalam manajemen sendiri ada pengelolaan, maka kewajiban dari manajemen kurikulum adalah proses atau sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemis, dan sistematik untuk mencapai atau capaian tujuan kurikulum yang sudah dirumuskan. Dan proses manajemen kurikulum ini tidak lepas dari kerjasama sosial antara dua orang atau lebih secara formal dengan bantuan sumber daya yang mendukungnya. Pelaksanaannya juga dilakukan dengan metode kegiatan tertentu yang efektif dan efisien tentunya dari segi tenaga dan biaya, serta pada tujuan kurikulum yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini adalah prinsip dan fungsi. Di sini A, prinsip manajemen dari kurikulum. Jadi sebelum kita tahu fungsinya, kita tahu dulu prinsipnya. Prinsipnya apa aja sih? Jadi prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum itu ada 4. Ada produktivitas, demokratisasi, kooperatif, efektivitas, dan efisiensi. Jadi yang dimaksud dengan produktivitas itu apa? Jadi produktivitas, jadi kata produk yang artinya hasil. Jadi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan kurikulum itu harus sangat diperhatikan. Jadi tidak boleh asal, tidak boleh asal kita merumuskan, tapi produk yang dihasilkan itu tidak sesuai gitu, tidak diperhatikan. Jadi nanti output atau suaranya itu juga nggak akan maksimal, nggak akan bagus. Yang kedua adalah demokratisasi. Jadi, yang dimaksud di sini adalah di mana proses manajemen kurikulum harus berdasarkan asal demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik pada posisi yang seharusnya agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi sesuaikan dengan asas gitu. Jadi tidak jalan sendiri. Jadi tidak keluar dari jalur begitu. Yang ketiga, yakni adalah kooperatif. Jadi agar tujuan dari pelaksanaan kurikulum ini dapat tercapai dengan maksimal, maka perlu adanya sifat kooperatif atau sifat kerjasama yang bagus gitu, yang positif dari berbagai pihak yang terkait. Dan yang keempat adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi rangkaian kegiatan kurikulum ini harus dapat mencapai tujuan dengan pertimbangan efektif dan efisien, agar kegiatan manajemen kurikulum dapat memberikan manfaat dengan meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu, serta mengarahkan pada pencapaian visi misi dan tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi maksud dari efisien dan efektif atau efektif itu adalah bisa meminimalkan sumber daya tenaga, biaya, dan waktu. Ini jangan-jangan bisa mengeluarkan biaya dengan biaya yang sangat banyak, tetapi itu justru tidak efisien gitu. Justru malah tidak menghasilkan sesuatu atau produk yang bagus. Kemudian yang B, maksudnya adalah D ya. Jadi fungsi dari manajemen kurikulum. Adapun fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum adalah satu, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Karena pemberdayaan sumber dan komponen kurikulum dapat dilakukan dengan pengelolaan yang terencana. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal melalui rangkaian kegiatan pendidikan yang dikelola secara integritas dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, meningkatkan motivasi pada kinerja guru dan aktivitas siswa karena adanya dukungan positif yang diciptakan dalam kegiatan pengelolaan kurikulum. Ini keempat,
meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu pengembangan kurikulum. Dan kurikulum yang dikelola secara profesional akan melibatkan masyarakat dalam memberi masukan supaya sumber belajar disesuaikan dengan kebutuhan setempat, itu di otonomi daerah setempat. Dan tidak mengindahkan atau tidak menghilangkan budaya daerah setempat. Nah, kita memasuki bab yang kedua. Jadi, di bagian yang kedua atau di indikator yang kedua ini, yaitu adalah ruang lingkup manajemen kurikulum. Ada apa aja sih di sana? Tentu di ruang lingkup ini banyak sekali bahasan-bahasan yang kita bahas. Ada 6 bahasan di sini. Jadi satu manajemen perencanaan, yang kedua adalah manajemen pelaksanaan kurikulum, yang ketiga ada supervisi pelaksanaan kurikulum, yang keempat adalah pemantauan dan penilaian dari kurikulum, dan yang kelima ada perbaikan kurikulum, dan yang terakhir adalah desentralisasi pengembangan kurikulum. Nah, untuk yang pertama ini adalah manajemen perencanaan kurikulum. Jadi, dari kata perencanaan dulu kita pahami. Jadi, maksud di sini adalah suatu proses sosial yang kompleks dan menuntut berbagai jenis tingkatan pembuatan keputusan. Nah, jadi kata perencanaan itu jika kita rumuskan ke dalam kurikulum, jadilah perencanaan kurikulum, di mana memiliki arti perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan-perubahan yang telah terjadi pada siswa. Dan perencanaan kurikulum ini dijadikan sebagai pedoman yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber peserta yang diperlukan, media penyampaian, tindakan yang perlu dilakukan, sumber biaya, tenaga, sarana yang diperlukan, sistem kontrol, dan evaluasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi pada intinya, kegiatan inti pada perencanaan kurikulum ini adalah merumuskan isi kurikulum yang memuat seluruh materi dan kegiatan yang dalam bidang pengajaran, mata pelajaran, masalah-masalah, proyek-proyek yang perlu dikerjakan. Jadi dari kata perencanaan nanti kita merencanakan. Otomatis dalam kata merencanakan, di sana kita tentu ada sesuatu yang kita rencanakan, di dalamnya adalah berupa isi. Jadi ada isi yang nanti yang kita rencanakan, yang kita rumuskan. Dan ada 5 hal yang mempengaruhi perencanaan dan pembuat keputusan. Yang mempengaruhi perencanaan dan pembuat keputusan. Ya, ini ada filosofis, konten atau materi, manajemen pembelajaran, pelatihan guru, dan sistem pembelajaran. Dan selanjutnya ini adalah manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum. Di manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum berkenaan dengan semua tindakan yang berhubungan dengan perincian dan pembagian semua tugas yang memungkinkan terlaksana. Jadi manajemen pelaksanaan kurikulum ini bertujuan untuk apa sih? Jadi bertujuan untuk supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Nah, dalam hal ini, manajemen ini tentu bertugas menyediakan fasilitas, material, personal, dan kondisi-kondisi supaya kurikulum dapat terlaksana dengan baik. Jadi, pelaksanaan kurikulum ini, dari manajemen pengorganisasian dan pelaksanaan kurikulum itu dapat dibagi menjadi dua. Ada dua pelaksanaan. Jadi, pelaksanaan yang pertama, ini adalah pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah. Nah, dalam hal ini langsung ditangani oleh kepala sekolah. Selain bertanggung jawab supaya kurikulum dapat terlaksana di sekolah, kepala sekolah ini juga berkewajiban melakukan kegiatan seperti menyusun kalender akademik yang nantinya akan masuk di sekolah tersebut dalam 1 tahun. Kemudian pengaturan tugas dan kewajiban guru dan lain-lain yang berkaitan tentang usaha untuk pencapaian tujuan dari isi kurikulum itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, yang dalam hal ini dibagi dan ditugaskan langsung kepada para guru. Dan pembagian tugas ini meliputi seperti kegiatan dalam bidang belajar mengajar atau KBM yang berlangsung di dalam kelas. Kemudian pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berada di luar ketentuan kurikulum sebagai penunjang tujuan sekolah. Ini kemudian kegiatan bimbingan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang berada dalam diri siswa dan membantu siswa dalam memecahkan masalah. Jadi, walaupun tadi ada kata pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, tetapi di poin yang kedua ini ada pembinaan kegiatan ekstrakurikuler yang berada di luar ketentuan kurikulum. Bukan berarti itu di luar jalur dari kurikulum yang di sekolah itu bukan seperti itu.
Maksudnya adalah itu di luar tanggung jawab pelaksanaan kurikulum dengan sekolah yang dipegang langsung oleh kepala sekolah. Jadi tetap yang dilakukan guru ini satu jalur dengan apa yang dipindahkan dari kepala sekolah gitu. Nanti diterapkan berupa dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler itu guna untuk pengembangan siswa tersebut. Gitu. Terus selanjutnya ada peran penting pada manajemen pelaksanaan kurikulum. Jadi di sini ada kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran, ada kepala sekolah dalam kepemimpinan bersama, ada kepala departemen atau wakil kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Dari yang pertama, kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi, di sini menempati posisi terdepan dalam mendesain kurikulum tentu. Itu sangat penting sekali. Jadi kepala sekolah membentuk gambaran mental apa yang harus dicapai siswa dan bagaimana pencapaiannya pada disiplin yang berbeda, termasuk bagaimana cara menilai penampilan siswa. Dan kepemimpinan yang fokus adalah ketika kepala sekolah bersama dengan Bapak Ibu Guru menganalisa kemajuan berdasarkan tes dan patokan dan kemudian menentukan implikasi untuk pembelajaran. Jadi berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara menganalisa kemajuannya seperti apa. Kemudian yang kedua, kepala sekolah dalam kepemimpinan bersama. Jadi di sini kepala sekolah dan guru memiliki kebebasan untuk menyusun visi kurikulum mereka sendiri daripada hanya mencari cara mencapai tujuan yang disusun pihak lain. Jadi salah satu pendekatannya adalah dalam berfokus pada budaya sekolah, termasuk keyakinan, nilai-nilai, tradisi, praktek, harapan, dan asumsi-asumsi. Jadi di sini dalam kepemimpinan bersama tapi tidak hanya berperan sendiri, tetapi semua aspek semua yang masuk di dalam penyusunan visi seluruh, jadi ikut memberikan masukan-masukan, ikut memberikan masukan apa yang ada gitu. Jadi tidak hanya menunggu dari satu pihak tertentu saja. Dan selanjutnya ini adalah cara yang baik untuk memulai membahas visi kurikulum bersama adalah dengan menetapkan pernyataan misi dan analisis kritis pada kurikulum yang sudah berjalan. Jadi guru dan kepala sekolah mengeksplor peraturan sekolah, di mana peraturan sekolah ini meliputi seperti kebijakan penilaian, penjadwalan, buku teks, pembelajaran keluar, dan lain sebagainya. Dan yang poin yang ketiga, peran penting yang ketiga ini adalah kepala departemen atau wakil kepala sekolah dalam manajemen kurikulum. Jadi di sini mungkin kita tahu dan kita ada yang mendengar di mana kita dulu waktu SMP atau SMA selalu kita mendengar kata-kata mendengar, saya mendengar jika Wakasek itu selalu menjabat sebagai pakar kurikulum. Ini berbeda. Soalnya dengan fakta yang ada, saya menemui di sekolah yang pertama dan menengah atas itu adalah pemegang kurikulum itu adalah yang memimpin kurikulum itu adalah Wakasek. Ya, seperti itu. Jadi di sini yang dimasukkan adalah di mana kepala sekolah menetapkan kepala departemen atau wakil kepala sekolah untuk kepemimpinan kurikulum, di mana jadi kepala departemen ini menyediakan struktur kurikulum, diskusi dan pengambilan keputusan. Nah, departemen kurikulum menangani isu-isu tentang hasil yang diharapkan, isi materi dan sekuensinya, kriteria untuk materi dan aktivitas baru, pendekatan pengajaran, pengawasan dalam implementasi dan evaluasi. Kemudian selanjutnya ini ada supervisi pelaksanaan kurikulum. Nah, jadi kata supervisi artinya adalah pantauan, memantau, dipantau. Jadi supervisi atau pemantauan kurikulum ini yang dimaksud ini adalah pengumpulan informasi berdasarkan data yang tepat, akurat, dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum dalam jangka waktu tertentu dan pemantau ahli untuk mengatasi permasalahan dalam kurikulum. Jadi, pelaksanaan kurikulum di dalam pendidikan harus dipantau untuk meningkatkan efektivitasnya. Pemantauan ini dilakukan supaya kurikulum tidak keluar dari jalur. Jadi secara garis besar, pemantauan kurikulum ini memiliki tujuan apa sih? Jadi untuk mengumpulkan sebuah informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah. Jadi perlu adanya pantauan. Untuk apa? Untuk mencari tahu ada masalah apa sih gitu. Dan dalam tataran praktis, pemantauan kurikulum ini memuat beberapa aspek. Jadi aspek yang dipantau itu ada 5 aspek. Meliputi satu peserta didik, tentu dari peserta didik. Kedua adalah pengajarnya atau tenaga pengajar. Kemudian media pengajaran yang digunakan, prosedur penilaian atau instrumennya. Kemudian jumlah lulusan. Dari peserta didik dulu.
Di sini, dengan cara kita mengidentifikasi pada cara belajar, prestasi belajar, motivasi belajar, keaktifan, pola kreativitas peserta didik, hambatan dari kita media, jadi kita akan tahu dari mana sih dari segi apa sih output atau keluarannya ini tidak berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Mungkin ada masalah dalam peserta didik ya misal. Itu pada titik apa sih masalah ini terjadi? Mungkin karena adanya motivasi yang kurang, terus kemudian berakibat kepada mahasiswa yang tidak aktif karena tidak ada dorongan dalam diri mereka, itu bisa saja terjadi. Kemudian yang kedua adalah tenaga pengajar. Jadi dengan memantau pada pelaksanaan tanggung jawab, kemampuan kepribadian, kemampuan kemasyarakatan, dan kemampuan profesional serta loyalitas terhadap atasan. Jadi kita lihat dari segi itu bagi tenaga pengajar. Kita lihat, ada nggak sih masalah di dalam hal itu? Kalau tidak ada, berarti aman. Kita cari tahu. Lagi ada nggak masalah di media pengajarannya? Nah, di mana di dalam media pengajaran ini meliputi dengan kita itu dapat melihat pada jenis media yang digunakan. Itu media yang digunakan ini sudah benar, tapi ternyata siswanya tidak masuk dengan media ini. Mungkin disebabkan karena cara belajarnya yang salah. Bisa saja akan terjadi. Nah, lanjut di media pengajaran tadi, jadi cara penggunaan media juga bisa saja berpengaruh, kemudian pengadaan media, dan pemeliharaan dan perawatan media. Nah, untuk yang keempat, ada prosedur penilaian atau instrumennya. Jadi instrumen yang dihadapi siswa, kemudian pelaksanaan penilaian, pelaporan ke penilaian, itu juga perlu untuk dipantau. Jadi bukan hanya pada instrumennya saja, tetapi pada pelaksanaan penilaian serta pelaporan itu juga perlu untuk dipantau. Supaya nanti juga balance hasilnya gitu. Bisa saja instrumen yang diberikan itu sudah tepat, sudah dilakukan secara baik dengan siswa, kita sudah melaksanakan dengan baik, sudah mengisi dengan baik, tapi dalam pelaksanaannya ada kesalahan, atau mungkin pelaporannya itu ada kesalahan, jadi itu tidak balance. Mungkin masalahnya ada di situ. Dan yang kelima, adalah jumlah lulusan. Meliputi seperti kategori, jenjang, jenis kelamin, kelompok usia, dan kualitas kemampuan kelulusan. Dan bisa saja menjadi sebuah masalah. Nah, yang selanjutnya di slide ini akan dijelaskan mengenai penilaian kurikulum, evaluasi. Jadi, evaluasi atau penilaian ini bertujuan untuk apa sih? Tentu untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menunjukkan data untuk penentuan keputusan mengenai kurikulum apakah akan direvisi atau diganti. Jadi menurut R. Ibrahim 2004 ini ada model evaluasi kurikulum yang secara garis besar digolongkan di dalam 4 model. Yakni ada measurement, congruence, illumination, educational system evaluation. Dari yang pertama dulu, yakni adalah measurement, di mana evaluasi pada dasarnya adalah pengukur siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Jadi kita mengevaluasi itu menilai kurikulum itu dari segi siswanya dulu, jadi dari sisi siswanya saja. Kalau di yang measurement ini. Dan yang kedua ini adalah congruence, kita bandingkan. Di congruence ini evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana sih perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Jadi disesuaikan, pemeriksaan itu disesuaikan. Tidak hanya dari segi siswanya saja, tetapi kita sesuaikan antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai itu sesuai atau enggak. Outputnya sesuai atau enggak. Jangan-jangan jadi tujuannya sesuai, tetapi outputnya enggak. Berarti kan dari sini kan evaluasinya kita ambil model congruence, kita cari masalahnya apa dengan hasil pemantauan tadi gitu. Dan yang ketiga ini ada illumination, yakni evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program karena pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Jadi di sini lengkap ya, ada dari faktor lingkungannya sendiri, kemudian dari bagus dan tidaknya programnya, kemudian pengaruhnya terhadap perkembangan hasil belajar itu bagaimana gitu. Jadi langsung ada beberapa untuk yang illumination. Nah, kalau untuk educational system evaluation ini, evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgment. Nah, selain menurut R. Ibrahim 2004 tadi, ada model evaluasi menurut McNeil 2006.
Ini ada 3 sih, tapi di model-model ini sepertinya jarang dilakukan karena seperti dari literatur yang saya baca ini hanya dilakukan oleh seperti sekolah tertentu saja. Jadi ada berbagai alasan. Jadi ini ada satu model konsensus tradisional dan evaluasi secara teknis. Kedua adalah pluralistik, yakni di mana humanistik dan evaluasi rekonstruksi sosial. Yang ketiga adalah model evaluasi pluralistik cenderung digunakan hanya ketika penelitian kurang menarik untuk alasan politis, biaya, dan kepraktisan. Jadi menurut saya itu model evaluasi kurikulum yang tepat itu digolongkan dari 4 rumpun model menurut R. Ibrahim 2004 tadi. Kemudian selanjutnya adalah perbaikan kurikulum. Nah, jadi kata perbaikan ini intinya, maksudnya itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dapat disoroti dari 2 aspek, yaitu proses dan produk. Jadi perbaikan, kata perbaikan adalah tentu setelah diperbaiki fungsinya untuk apa? Agar meningkat kualitasnya jadi lebih baik. Dan itu dari segi aspek apa saja, otomatis dari aspek proses dan produk. Jadi akan sangat tidak berguna apabila dalam perbaikan ini prosesnya sudah tepat, tetapi produknya tidak sesuai, tetap tidak sesuai, berarti tetap ada kesalahan gitu. Jadi yang maksud dari perbaikan itu adalah di mana 2 aspek ini berjalan dengan sama-sama balance. Jadi hasilnya sama-sama bagus. Proses yang terjadi sudah bagus dan hasilnya atau produknya juga didapatkan dengan sangat bagus gitu. Jadi perbaikannya ini atau mungkin revisinya ataupun digantinya itu berjalan dengan sangat baik. Perbaikannya berhasil. Dan di sini kriteria proses menitik beratkan pada efisiensi pelaksanaan kurikulum dan sistem instruksional. Sedangkan kualitas produk melihat pada tujuan pendidikan yang tidak dicapai dan output keluaran siswa. Jadi kan bisa jadi ya prosesnya sudah efisien dan efektif, sistemnya sudah bagus, kualitasnya mungkin outputnya kurang. Mungkin di situ kita revisi lagi. Jadi ada masalah apa pada peserta didiknya, atau mungkin medianya tidak sesuai atau bagaimana gitu. Jadi kita sesuaikan agar nanti dapat menghasilkan output atau kualitas siswa yang bagus. Jadi perbaikannya dapat benar-benar digunakan dengan sangat baik gitu. Jadi perbaikannya itu tidak perlu untuk diadakan dan pergantian atau revisi ulang gitu. Jadi perbaikannya adalah di mana 2 aspek ini berjalan sangat bagus dan baik. Di proses dan produk sama-sama bagus. Ini berkaitan dengan prosedur perbaikan di mana seluruh komponen sumber daya manusiawi seperti administrator, pemilik sekolah, kepala sekolah, guru-guru, siswa, serta masyarakat sangat berperan besar di sini. Jadi tidak hanya 3 pihak sekolah, siswa, dan guru saja, tetapi masyarakat juga ikut berperan besar di dalamnya. Karena kita kan sebenarnya demokrasi terbuka. Nah, di sini ada dari seorang peneliti namanya Chamberlain telah merumuskan tindakan yang dilakukan dalam perbaikan. Ini ada apa aja sih? Jadi satu, dimulai dari mengidentifikasi masalah sebenarnya sebagai tuntutan untuk mengetahui tujuan. Ya benar, kita harus mengidentifikasi dulu masalahnya itu apa sih yang ya ada. Jadi sebenarnya itu ada masalah apa gitu untuk tahu nanti tujuannya apa. Jadi setelah kita tahu identifikasi masalah, kita akan tahu tujuannya ke depan itu kita mau seperti apa dengan adanya masalah ini. Yang kedua, mengumpulkan fakta atau informasi tambahan. Jadi setelah kita tahu masalah dan kita tahu tujuan atau arahnya kemana, kita kumpulkanlah fakta-fakta berdasarkan masalah itu. Dan sesuai juga dengan tujuan pertama kita, tujuan awal kita. Kemudian yang ketiga, mengajukan kemungkinan pemecahan dengan keputusan yang optimal dan diharapkan. Setelah tahu masalah dan tujuan ke depan mau apa, fakta-fakta seperti apa, kita mengajukan sebuah pemecahan, sebuah keputusan untuk memecahkan hal itu. Dan yang keempat, kita memilih pemecahan sebagai percobaan. Jadi kita sudah tahu, kita sudah punya pemecahan-pemecahan seperti apa, dari itu kita jadikan sebuah percobaan atau penelitian. Dan yang selanjutnya, merencanakan tindakan yang dikehendaki untuk menangkap penyelesaian. Gitu. Jadi tindakan ke depannya seperti apa, dan benar-benar dilakukan secara matang, karena kita sudah tahu, tadi sudah diidentifikasi masalahnya, sudah tahu tujuannya untuk apa, berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, pemecahannya juga sudah ketemu dan juga sudah dipilih, kemudian akan menghendaki penyelesaian masalah yang seperti apa, dan kemudian melakukan solusi dari masalah-masalah yang telah terjadi berdasarkan tujuan dari awal kita, dan kemudian yang terakhir adalah mengevaluasinya. Kemudian ini adalah yang terakhir, masuk ke dalam sentralisasi dan desentralisasi kurikulum. Jadi
sebagai untuk pembuka apa yang dimaksud dengan sentralisasi dan desentralisasi. Jadi arti dari keduanya adalah menurut ekonomi manajemen sentralisasi. Jadi yang dibahas ini sentralisasinya dulu. Jadi kan manajemen sentralisasi ini adalah memusatkan semua wewenang itu kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di satu puncak, jadi yang di atas pada sebuah struktur organisasi. Jadi dapat disimpulkan dari kalimat pertama itu tadi bahwa selama sistem sentralisasi ini di mana sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan satu hal menjadi lebih lama karena kita menunggu dari perintah dari atas dulu, atau enggak kita menunggu hasil itu bentuk dari atas gitu. Kita tidak dipercaya untuk kita itu berkembang gitu. Jadi cukup pihak atas saja yang berkembang gitu, yang bisa mengembangkan hal itu. Seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasannya. Dan dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan ini seperti dapat kita lihat saat ini itu di bidang pendidikan tentunya tampak masih menghadapi berbagai masalah. Nah, masalah itu diantaranya tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan masalah kurang adanya koordinasi dan sinkronisasi. Itu disebabkan karena apa? Karena tadi, kalau sistem sentralisasi, jadi semua berpusat pada yang di puncak. Jadi semua disamaratakan, diglobalkan. Padahal setiap daerah, setiap otonomi daerah itu punya kelebihan masing-masing, punya budaya sendiri-sendiri, itu tidak bisa disamaratakan. Untuk mungkin pengelolaannya pun tidak bisa disamaratakan. Ini saja mungkin dari atas dihimbau seperti ini dan kita diperbolehkan untuk mengembangkan. Itu beda. Jadi di sini dijelaskan juga ada kekuatan dan kelemahan dari sentralisasi pendidikan. Dengan adanya sentralisasi pendidikan telah melahirkan berbagai fenomena yang memprihatinkan. Ini adanya totalitarisme penyelenggaraan pendidikan, ada keragaman manajemen sejak dalam aspek perencanaan, pengelolaan, evaluasi, hingga model. Jadi diseragamkan tanpa adanya kita boleh berkembang. Jadi misal di daerah A punya potensi yang demikian bagus, di B biasa. Sama ratakan aja sesuai dengan apa yang diputuskan di pusat gitu. Jadi diglobalkan di sana ini aja. Padahal kita nggak tahu di sana itu potensinya seperti apa. Padahal potensi setiap daerah itu sangat-sangat berbeda dan tidak sama. Dan budayanya pun juga berbeda. Budaya berkembang di sana. Itu sangat mempengaruhi sistemnya. Jadi tidak bisa untuk diseragamkan. Kemudian adanya pengembangan sekolah dan pembelajaran. Keseragaman pola pembudayaan masyarakat. Melemahnya kebudayaan daerah. Kualitas manusia yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Tentu. Jadi di sini kualitas manusia sangat-sangat kualitas yang robotik tanpa inisiatif dan kreativitas. Seperti dibatasi atau bahkan dimatikan. Kita tidak boleh untuk mengembangkan. Kita harus benar-benar mengiyakan apa yang dari pusat tanpa kita boleh untuk mengubah sedikit pun. Bukan berarti mengubah yang tidak sesuai dengan jalurnya, tetapi sebenarnya kita boleh untuk mengembangkan. Tapi di sini kita dipaksa untuk sama. Kita dipaksa untuk menyeragamkan itu. Padahal potensi kita berbeda, dan kita nggak sama. Dan daerah itu berbeda. Ini seperti itu. Dengan demikian, sebagai dampak sistem pendidikan sentralistik, maka upaya mewujudkan pendidikan yang dapat melahirkan sosok yang memiliki kebebasan dalam berpikir, mampu memecahkan masalah secara mandiri, bekerja dan hidup dalam kelompok kreatif penuh inisiatif dan empati, memiliki keterampilan interpersonal yang memadai sebagai bekal nanti di masyarakat, mungkin akan sangat sulit untuk diwujudkan. Dan mungkin ada beberapa alasan yang mendasari perlunya kedesentralisasi. Jadi mendorong terjadinya partisipasi dari bawah secara lebih luas, adanya mengakomodasi terwujudnya prinsip demokrasi, mengurangi biaya akibat alur birokrasi yang panjang sehingga dapat meningkatkan efisiensi, kemudian ada memberi peluang untuk memanfaatkan potensi daerah secara optimal, mengakomodasi kepentingan politik, dan mendorong peningkatan kualitas produk yang lebih kompetitif. Mungkin itu beberapa alasan yang mendasari perlunya desentralisasi. Di slide terakhir ini, ada kekuatan dan kelemahan dari desentralisasi pendidikan. Nah, gimana tadi desentralisasi? Ini adalah desentralisasi. Jadi, desentralisasi ini adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada orang-orang pada level bawah atau daerah. Jadi, dari kalimat pertama tadi jelas bahwa kelebihan di sistem ini adalah sebagian keputusan dan kebijakan yang ada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa campur tangan pemerintah pusat. Bukan berarti kita tidak
tidak sejalur, kita sejalur, tapi kita diberi bebas gitu. Kita diberi bebas untuk kita mengembangkan potensi kita, untuk mengembangkan kreativitas kita, untuk kita bebas berinovasi, tapi tetap sesuai dengan tracknya. Tapi setelah adanya kelebihan tentu tetap ada kekurangan. Jadi dari kelebihan itu tadi ada kekurangan di sistem desentralisasi di mana pada daerah khusus mungkin ada yang menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi atau golongan. Jadi euforia yang berlebihan itu di mana biasanya wewenang itu hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan tertentu untuk mengeruk keuntungan secara pribadi. Biasanya seperti itu. Dan sistem pendidikan yang sentralistik tadi, yang tadi di awal tadi itu mematikan kemampuan berinovasi, tentunya tidak sesuai dengan pengembangan suatu masyarakat demokrasi terbuka saat ini. Jadi oleh sebab itu, desentralisasi pendidikan ini berarti lebih mendekatkan proses pendidikan kepada rakyat sebagai pemilik pendidikan itu sendiri. Rakyat harus berpartisipasi di dalam pembentukan sosial kapital tersebut. Namun, ada dukanya sedikit dari pengalaman di negara lain itu, ada sedikit kegagalan desentralisasi. Biasanya diakibatkan oleh adanya beberapa hal. Tapi semoga di daerah kita, di negara kita itu jarang terjadi, dan bahkan sangat minim sekali ya. Jadi yang kesatu ini adalah masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, kemungkinan terjadinya perubahan secara gradual dan tidak memadai, serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa. Kemudian yang kedua adalah kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Jadi tidak jelas. Bisa saja nanti menimbulkan kesalahpahaman, tidak balance dari atas sampai ke bawah gitu. Birokrasinya tidak jelas. Dan yang ketiga, kemampuan keuangan daerah yang terbatas, sumber daya manusia yang belum memadai, kapasitas manajemen daerah yang belum memadai, restrukturisasi kelembagaan daerah yang belum matang, dan pemerintah pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya. Nah, demikian tadi adalah materi mengenai manajemen kurikulum dari mata kuliah manajemen pendidikan. Mungkin ada beberapa yang belum bisa dipahami, dan mungkin ada beberapa kalimat yang dalam penyampaian saya salah, mohon dimaafkan. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna dan dapat bermanfaat bagi semuanya. Mungkin cukup sekian apa yang bisa saya jelaskan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.